Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Jadi kita hari ini belajar latihan soal bilangan 1, yaitu pelajaran penalaran matematika. Penalaran matematika ini adalah salah satu subtes dari UTBK. Kalian sudah sering kan TO UTBK, betul nggak? Jadi penalaran matematika itu kalau di UTBK tuh masuknya ke subtes yang numerasi. Jadi kalau UTBK tuh ada yang namanya numerasi, ada yang namanya literasi. Nah, kalau misalnya kalian mau masuk jurusan kayak jurusan teknik, pokoknya banyak hitung-hitungannya, itu biasanya dia itu lebih melihatnya tuh di subtes-subtes yang numerasi. Jadi kalian harus tinggi nilainya di PM. PM ini kayak pokoknya dijadiin bahan pertimbangan lah penilaian UTBK. Kalian sudah ini belum? Sudah nentuin belum mau masuk mana kira-kira? Sudah? Belum? Mau masuk mana nih? Jadi bahasa Inggris, Oh, jadi guru bahasa Inggris. Oke. Yang lain? Ada ini? Tahu? Apa? Akuntansi. Nah, akuntansi kan hitung-hitung juga. Mesti PM-nya dilihat. Ini ada akuntansi ini. Guru bahasa Arab, Masya Allah. Ini guru olahraga, Masya Allah. Semoga tercapai semua. Oke, jadi kita hari ini belajar penalaran matematika, yaitu tentang FPB dan KPK, dua himpunan, barisan dan deret aritmatika, dan barisan dan deret geometri. Jadi sebenarnya kalau penalaran matematika, kakak sudah sering ngomong ke adik-adik, kalau penalaran matematika itu sebenarnya untuk konsep-konsep dasarnya atau materi-materinya itu kebanyakan tuh dari pelajaran SD, kebanyakan dari pelajaran SD, tapi mereka itu dibuat jadi kayak analisis, soal-soal analisis itu biasanya ada soal ceritanya panjang. Terus dari satu narasi yang panjang itu biasanya dijadiin untuk berapa soal? 5 soal misalnya. Jadi kalau misalnya kita sudah salah di nomor 1, itu berpengaruh ke soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5, karena dia saling berkaitan satu sama lainnya ya, saling berkaitan. Jadi kalau penalaran matematika usahakan kalian harus teliti dari soal nomor pertama, karena kalau nomor 1-nya udah salah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 salah semua. Nah, kita masuk ke FPB dan KPK. Ada yang tahu nggak apa kepanjangan FPB sama KPK? Ada yang jawab? FPB itu artinya faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK yakni pelibatan persekutuan terkecil. Oke, benar. Anin dapat stafet. Nah, jadi sesuai namanya. Kalau kalian di sekolah biasanya belajarnya pakai faktor, benar nggak? Berdasarkan prima kan. Kalau kakak di sini ngajarnya berdasarkan konsep. Biar apa? Kalau faktorisasi prima kan ada rumus-rumusnya, benar nggak? Kalau kakak sih, kalau kakak pribadi tipenya harus hafal. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu konsep, nggak hafal rumus pun masih tetap bisa ngerjainnya. Nah, jadi di sini sesuai nama. Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan. Ya, boleh masuk. Salam. Faktor persekutuan terbesar sesuai namanya. Jadi misal nih, kakak langsung kasih contoh. Misal kakak punya angka 10 sama angka 15. Ingat, faktor itu adalah angka-angka yang habis membagi. Jadi itu nggak ada sisanya. Kayak 10 nih, angka berapa aja sih yang bisa habis ngebagi 10? Angka 1 bisa? Bisa. Kita tulis 1 masuk, 2 bisa. Kalau 3 nggak bisa, karena kalau 10 dibagi 3 ada sisanya 1. Jadi dia bukan faktor dari 10. Kalau 4, 5 Bisa. 10 bisa. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10. Terus 15 sampai juga faktor dari 15 berarti angka-angka yang habis kebagi 15. 1 bisa nggak? Bisa. 2 nggak bisa karena
5 bisa. 5 masuk. 6 7 8 15 nah jadi faktor dari 15 adalah 1 3 5 dan 15. Ini adalah faktornya. Kalau faktor persekutuan, arti dari persekutuan itu maksudnya yang sama ya. Jadi kalau faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama dari angka 10 sama angka 15. Kalau kita lihat di sini angka yang samanya ada angka berapa aja? 1 dan 5. 1 dan 5. 5. Jadi kalau yang ditanya adalah faktor persekutuan, berarti jawabannya adalah 1 dan 5. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah faktor persekutuan terbesar, berarti jawabannya berapa? 5. 5. Kita lihat angka yang paling besar. Berarti di sini FPB-nya berapa? FPB-nya berapa? 5. Iya, FPB-nya adalah 5. 5. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 5. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai pohon faktor, cari faktorisasi prima, karena kita lihat dari kepanjangannya pun, dari kata-katanya pun udah langsung bisa cari ya. Ingat ini aja. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Belum? Oke, lanjut lagi ke KPK, kelipatan. Ya, silahkan Rehan. Apa telat Rehan? Oke. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini kakak langsung kasih contoh angkanya. Misal kakak punya angka 3 sama angka 4. Jadi sesuai namanya kelipatan. Berarti dia berlipat-lipat. Berarti kalau misalnya 3, kelipatan dari 3 itu berarti kita tambah 3 terus. 3, terus 3 tambah 3, terus tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Maksudnya kayak gitu. Jadi kelipatan 3 itu adalah 3. 3 tambah 3 berapa? Tambah 3 lagi. tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi. 15. Dan seterusnya. Terus lanjut 4 sama juga kelipatan. Berarti kita tambah 4, tambah 4, tambah 4 terus. Berarti 4 tambah 4 8. tambah 4 lagi, tambah 4 lagi, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan. Ingat kata kakak, persekutuan berarti yang sama. Kita lihat di sini. Ya, langsung duduk Revan. Nah, kalau yang sama di sini ada angka berapa yang sama? 12. 12, benar. Terus kalau misalnya kita tambahin terus ya, itu ada lagi pasti angka yang sama ya. Tapi kan di sini yang ditanya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kalau terkecil berarti kita ambil yang paling kecil. Berarti yang paling kecilnya berapa? 12. Berarti KPK-nya sama dengan 12. KPK-nya sama dengan 12. Oke, jadi ini adalah kita review pelajaran anak SD. Anak SD kelas berapa ini Revan? Kelas 3 ya. Kelas 4. FPB saya lupa kan. Lama kan? Lama ya. 6 tahun. Jadi kita sudah belajar FPB sama KPK. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang nggak bisa cari FPB sama KPK? Bisa. Kalau nggak bisa keterlaluan dan ya. Nah, jadi kalau FPB sama KPK, jangan harap di PM kalian dapat soal berapa KPK dari 3 dan 4. Nah, jangan harap kayak gitu. Tidak mungkin. Nggak mungkin soal PM seperti itu. Jadi kalau di PM biasanya kayak misalnya nih, Reva berenang setiap 10 hari sekali. Rehan berenang setiap 20 hari sekali. Pada tanggal 20 Mei mereka berenang secara bersama-sama. Kapankah mereka akan berenang kembali? Nah, itu konsepnya pakai KPK dan FPB. Jadi soal-soal PM itu nggak mungkin ditanya FPB-nya berapa, KPK-nya berapa. Pasti dalam bentuk soal cerita ya, kehidupan sehari-hari.
Kalau udah pinjam live Catat ya. Kita ngobrol. Evan. Oke, sambil kakak absen dulu. Muhammad Al-Fadili. Ini pas Muhammad- banget. Ya, langsung duduk. Muhammad Al-Fadili hadir. Arika. Arika belum. Iya. Zihni. Hilari. Karim. Raihan Hari. Regita Aurel. Sakit apa dia? Sakit teman tenggorokan mulai bersumbat. Ya, udah laporan belum sama Kak Pira? Tadi sudah. Oke, Naura Adelmis. Kemana Lin? Naura Lin? Revan. Masih Revan itu Revan. Martabak. Masih. Revan sering loh gitu Revan. Alhamdulillah. Anir. Jual masih. Oke. Raihan Fajar. Oke. Hikmah Putri. Suci. Ada. Absen tadi. Naura Salsa. Melisa Lisa. Une. Alina Akila. Jadi gimana Alin kemarin? Enak. Enak. Ini adalah Sudah selesai nyatetnya? habis. Masih ada. Wow, apaan itu? Yang gabungan irisan. Mana yang catatannya? Dua himpunan yang peluang tuh. Nyatet Revan. Ini gabungan irisan kan? Ini nih yang peluang kan? Apa? Peluang. Kalau peluang bisa jadi, Gabungan. semesta bisa jadi. Yang gabungan. Tapi kita ini pelajarinya yang dasar banget. Kalau PM tidak seribet pelajaran SMA. Kalau secara konsep dasar, tapi secara soal ya ribet dari narasinya yang bikin ribet. Itu ada. Itu yang atas itu. Sudah selesai nyatet? Sudah. Sudah? Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi belajar tentang dua himpunan. Tapi ini nggak usah mulu-mulu, kalian nggak usah ngebayangin bahwa rumus-rumusnya bakal sesusah materi SMA. Itu yang ngeliatin aku jadinya nggak itu. Jadi jangan kalian bayangin bahwa materi dua himpunan ini adalah materi yang sesusah SMA, apalagi yang umur SMA 4 ya. Tidak sesusah itu. Tidak sesusah soal Pak Amin kalau rumusnya. Secara rumus tapi ya, secara rumus. Kakak nggak ngomong secara soal. Nah di sini masih ingat konsep tentang irisan, gabungan, masih. Nah jadi kalau misalnya yang ditanya adalah gabungan itu berarti dari segi keseluruhan ini namanya gabungan. Kalau irisan, yang mana irisan? Irisan itu yang ada di A dan ada juga di B, yang kayak gini. Nah, masih ingat nggak tanda notasi untuk irisan dan gabungan?
irisan N, Ya, gabungan B. alhamdulillah. Jadi ada yang tercantal ya materi dari kakak. Jadi kalau kalian lupa, caranya gini. Ini irisan, Irisan. ini Gabungan. gabungan. Jadi kalau misalnya lupa sama notasinya atau tandanya, kalian bikin kayak gini. Yang tanda N kayak gini itu namanya irisan. Kalau yang kayak gini namanya gabungan. Kakak kemarin sudah pernah jelasin pas belajar matematika. Kalau A gabungan B itu adalah apa? Masih ingat nggak rumusnya? A gabungan B. NA gabungan B apa rumusnya? Itu Itu apa? Anu N A NA NA plus NB. plus NB yes betul. Jadi kalau gabungan itu rumusnya adalah si NA itu yang ini ditambahkan dengan si NB terus dikurang dengan si irisan. Tapi gimana kalau misalnya soalnya itu kebalikan? Dia nggak nanya gabungan, tapi dia nanya si irisannya. Berarti tinggal dipindah luasnya aja. Berarti di sini ini kan irisan ya. Irisan tandanya negatif. Kalau pindah luas jadi positif. Di sini berarti MA irisan B. Terus yang ini tadinya positif, pindah luas jadi negatif. Jadi kalau misalnya kita mau mencari MA irisan B, itu rumusnya adalah NA plus NB min MA gabungan B. Terus gimana kalau misalnya yang ditanya itu adalah NA? Ya sudah, berarti yang lain tinggal pindah luas. Yang ini yang NA-nya jadi minus, terus yang min NA gabungan B-nya jadi plus. Pokoknya kalau pindah luas yang tadinya positif jadi negatif, yang palingnya negatif jadi positif. Paham semuanya? Nah, kakak kemarin sudah pernah jelasin juga. Kalau di UTBK itu biasanya ada yang pakai kata dan sama pakai kata atau. Kalau misalnya dia pakai kata dan, misal syaratnya ada dua nih. Misal mahasiswa disebut sebagai mahasiswa berprestasi kalau IPK-nya 4 dan menang olimpiade. Syaratnya dan. Terus Revan ternyata Revan memiliki IPK 3,6 dan menang olimpiade. Kira-kira Revan mahasiswa berprestasi atau bukan? Berprestasi bukan, Alin? Rehan berprestasi bukan? Berprestasi bukan? Kenapa? Karena Naura berprestasi enggak? Tidak, kenapa? Kenapa Naura? IPK-nya dia berapa kan? 3,6. Dia dapat berapa? Enggak, syarat IPK-nya 4. Dia dapat 3,6. Tidak. Kenapa? Tapi kan dia menang olimpiade. Tidak. Nah itu harus cepat kan? Berarti harus Seluruhnya. Betul sekali. Jadi Naura dan Sanchez. Jadi kalau misalnya dia ini pakai kata dan, dua-dua syaratnya harus terpenuhi. Ya, Alin, benar nggak Alin? Jadi kalau misalnya ada kata dan, syaratnya IPK 4 sama dia menang olimpiade, harus dua-duanya terpenuhi. Tapi kalau misalnya ada kata atau, boleh salah satu terpenuhi. Boleh misalnya dia IPK 3,6 tapi menang olimpiade, dia sudah masuk ke mahasiswa berprestasi. Boleh juga dia tidak menang olimpiade tapi IPK 4. Salah satu syaratnya kan sudah terpenuhi itu. Nanti dia mahasiswa berprestasi. Atau boleh juga kalau kedua-duanya terpenuhi, itu termasuk ke dalam mahasiswa berprestasi. Paham tentang dua himpunan ini? Oke, jadi kalau misalnya ditanya dan, itu merujuk pada irisan. Kalau dia yang ditanya itu adalah pakai kata atau, dia merujuk pada gabungan. Jadi boleh salah satu, boleh salah dua. Paham? Oke, silakan dicatat dulu.
Bisa tapi ngantuk bisa. Tidak pada. Apa ini sih? Kemarin nilai TUTBK terakhir berapa? Berapa ya? Lupa gak? Lupa. Yang terakhir ini yang baru-baru. Nilai itunya atau nilai UTK-nya? Nilai UTBK keseluruhan TO. Segitu loh Kak. 500? Oh, atau di atas? Oh itu kayaknya belum Belum nyampe 500? belum periksa. Belum bisa. Periksa nggak dulu? Hari berapa? Sekolah lagi terakhir. Sudah tembus 500, 600? Belum. Astagfirullah. Mau masuk mana? Di Palembang. Jurusan? Oh iya. Raya hari berapa raya hari? Skor UTBK-nya? Di bawah. Bawa berapa? 400-an? Di bawah 400? Di bawah lagi 300-an? 200-an? Nah, itu berarti sangat-sangat merah ya kayaknya. Berarti harus lebih sering-sering belajar UTBK. Kalau misalnya di sekolah, ya kalian harus sempetin waktunya. Karena nggak terasa UTBK itu. Harus dibuat jadwal untuk belajar. Revan, berapa Revan? Beda 4 Kak dari nilai itu. Apa? Beda berapa? Beda 40 dari Beda nilai. 40, 40 tuh banyak itu. Mau masuk mana? 500-an kan? Belum tembus 600? Yang TO2 kemarin itu hampir. Hampir, ya kapan tadi yang Belum. Belum, astagfirullah. Revan tuh Astagfirullah. FK, kedokteran. Jangan kedokteran, tingginya di kedokteran. Apa? Nah, itu juga masih tinggi pasti nilainya Revan. Jadi harus sering-sering belajar UTBK karena nggak terasa. Harus Ismapan kan sibuk kan, harus bikin jadwal rencana. Misal hari ini belajar PU, besok belajar PM. Segitu sih. Anin, Ketidakpuasan. itu dicek. Dicek berapa Anin? Lulus nggak? 600, 700? Apa itu? Ya, Rehan Fajar, berapa Rehan? Nurun kok. Turun, astagfirullahaladzim. Karena kemarin itu the efisiennya kok nyok. Jadi Jangan jangan nggak boleh kan Iya, bisa. iya, Iya, bisa. tidak bisa. nyalain Itu- apa ya? Ya, nyalain diri sendiri ya. Karena nanti pas UTBK waktunya segitu lah. Jadi kalian harus sering-sering latihan itu. Kemarin kalian benar nggak kali kok? Karena kemarin kelewat 15 soal. Apa? Kelewat 15 soal. Lewat 15 soal. Kalau UTBK bukan rehat. Tapi soal pun sangat-sangat berpengaruh. Berharga. Tuh. Berapa cuma? Ada apa ya? Naura, berapa nau? Dikit lagi apa? Dikit lagi 200, 300 itu aja masih kecil nilainya. Naura cuma sekolah. Aku masih tinggi sih itu. Pasti dia tuh masih tinggi tuh. Harus sering-sering belajar, harus menyempatkan ya, bukan belajar di waktu sempat tapi menyempatkan belajar.
karena menurun kan. Yang kemarin masuk ada. Ya Allah, Belum kemarin. demi Allah. Alien. Kak, kak, yang Satu tidak pernah dicapai. Satu tidak pernah dicapai. Belum pernah sama sekali. Nyapu. Item kita tahu. Tidak ya itu urusan begitu. Sudah. Ini kalau mulai dari ngecas kok. Sudah. Sudah Reva, sehat. Lanjut, sudah lihat. Lanjut ya. Kita lanjut lagi ke barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Jadi kalau barisan apa sih? Apa beda barisan sama deret? kalau barisan tuh Barisan itu Cuma baris Bukan horizontal. barisannya kayak gitu, Al. ini Apa, kenapa Reva? tuh barisan aritmatika tuh Enggak, kakak tanya barisan sama deretnya dulu. Barisan tuh apa, deret tuh apa? barisan tuh polanya nanti Tahu tadi di Google, Reva. barisan tuh polanya tuh sama kan Ya, bisa bisa sama sama terus Ya. kalau misalnya daerah tuh bisa ada yang ditambah ada yang dikali kan. Nah, itu kayaknya Reva tuh namanya ke aritmatika sama geometri deh. Oh Nah, iya. jadi di sini kalau apa sih beda barisan sama deret? Nah, kalau barisan itu yang ditanya adalah suku ke n-nya, UN. Suku ke n. Oh, kalau misalnya- daerah SN. Iya, 8. Berarti suku ke 8-nya berapa? Nah, kalau deret itu yang ditanya adalah jumlah. Berarti kalau misalnya yang ditanya adalah jumlah 8 itu sama, kita tambahin terus. Pertama tambah suku kedua, tambah suku ketiga sampai suku ke 4. Itu adalah SN. Terus apa beda antara aritmatika sama geometri? Kalau aritmatika tuh kak bedanya Apa Reva? bisa jadi kalau geometri kalau geometri itu pakai U pangkat N. Itu rumusnya. Ya karena apa geometri itu pakai bilangan berpapat kak. Yes. Terus Kalau aritmatika itu dia tuh pakai kayak dia tuh bukan kelipatan dari bilangan tersebut kan. agak nyenggol dikit ya, dikit tapi dikit Gimana banget. senggol? Nah, jadi kalau aritmatika itu dia polanya ditambah terus. Terus kalau misalnya geometri dia polanya dikali. Jadi bisa jadi dikali 2, bisa jadi dikali setengah. Jadi kalau dikali berarti dia namanya geometri, kalau dia ditambah namanya aritmatika. Tidak lama salah. Salah Reva. Oke, jadi ada UN. Rumus juga rumusnya. Rehan. Oke, siapa yang coba? Oke, Rehan. Barisan dan daerah aritmatika A tambah N min 1 kali B. A tambah. N min 1 kali B. Oke, kalau SN Apa tadi lupa kan? Ah, Setengah. kurang. setengah. Dua. Kedua. Ini 1/2. Setengah 1/2 lah. Iya, nambah. Apa? Extra. Rehan dapat. Almarisi mulu. Repot apa ya? Enak lah tuh apa? Ini dulu aku kita N per 2 terus. N per 2 dikali N per 2 Oh iya, kali dua. 2 Dua. kali A BC. tambah B, tambah B. N min 1, N min 1, N B. Nambah ya. Itu maksudnya tak nambah. Oh, double dong. UN. Aku udah ikut tuh. Jadi ini rumusnya ya. Harusnya belum. Harusnya sudah apa di luar kepala ya, karena ini adalah pelajaran SMP, bener nggak? Iya. Iya. Kalau bisa belajar sekarang, biar pas mau UTBK kepala kalian tidak pusing, nggak kalian banyak rumus. Jadi Oke, harus malah banyak dicicil, rumusnya. dicicil. Makanya Apa? yang rumus ini. Ya pokoknya dicicil dari sekarang. Nah ini siapa yang jawab? UN. Oh pangkat N. Oke boleh Al. Al dan Al. Ayo Al. Apa?
Aku rasio. Itu apa itu? Itu apa? Udah ada Ada. Min rasio. Ayo kasih tahu rasionya Pak. Min R. N tambah N min R. Lima Pak, ini rasionya Pak. Oh iya, min. Allah Akbar. Apa ini? Tambah N min 1. Apa ini ya? Alin yang SM. Itu apa, Revan? Bukan, enggak, aku udah Oh, coba. tadi itu Revan. Nah, jadi A itu apa sih? Sama tanya A itu apa? Suku Iya, pertama. jadi A adalah suku pertama. Kalau B di sini apa? Beda. Beda. Kalau R? Rasio. Kalau N? Yang ditanya, Iya, yang ditanya, iya, yang ditanya. Kalau SN? SN. Coba apa, N? Geometri. SN Ada itu dua, ada ada dua. enggak? Yes, ada 2. Oh ini. Aku dulu, yang lebih, R-nya lebih dari 1. Apa? Ah. Akhir. Satu di. Ayo datang dulu ke bawahnya. A 1 dikurang R. 1 min R. Apa ini? Tambah B. Per per ya sudah. Tutup kurung itu tuh. Yo tutup kurung tahu. Pokoknya ada pokoknya air gitu. Min N. Tidak, A 1 min R. Per M. Tidak, bukan. Per M itu. Tidak, bawahnya Per M min 1. Tidak, bawahnya 1 min R. Ya kan kak? Ada pangkatnya dulu. Nah kan. Satu min R. Kalau yang ini A. dibalik aja Iya. sebenarnya. A. R tambah R. Jadi 1. R itu 1. Jadi cara ngapalnya mana yang R-nya lebih dari 1, mana yang Air R-nya niri. kurang dari 1. Air niri. Kalau pengurang itu kan pasti yang jadi pengurang adalah yang nilainya lebih kecil kan. Yang di depan pasti lebih besar. Berarti ini kan nilainya kurang dari 1 karena yang di depan 1. Berarti yang ini untuk R kurang dari Dari 1. satu. Kalau yang ini R Lebih dari nilai 1. Jadi kita lihat letak dari rumus R-nya aja. Kalau R-nya lebih besar di depan berarti dia lebih besar dari 1. Kalau N-nya di belakang berarti dia lebih kecil dari 1. Paham? Paham. Nah, kalau kakak nanya nih, siapa ya? Aku kok. Kapan tulis? Siapa ya? Dek, siapa dek namanya dek? Hikmah. Hikmah ya. ya. Hikmah, kalau misalnya kakak punya nih, suku pertamanya matematika ya. Suku pertamanya 3, terus suku keduanya 5. Berarti bedanya berapa? 2. 2 dapat dari mana 2? Titik kali. Ayo, jangan cari itu. Kan 3 sama 5 tadi. Apa itu? Ya kan suku pertamanya 3, suku keduanya 5, jadi bedanya berapa? 2 Kak. 2, dapat dari mana 2-nya? 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? Iya, bukan itu. 5 kurang 3, yes, betul. 5 kurang 3, siapa namanya tadi? Hikmah. Hakim. Oh bukan. Aku nunggu kak. Apa Al? Oke Al, makanya Ayo susah ini. suku ke-9-nya 20. Suku ke Ke-10-nya 10. Rasionya berapa? Min 10. Salah. Rasio. Rasio, kakak tadi rasio, bukan beda. Apa kak? Suku ke-9-nya 20. 20. Bentar. Suku ke-10-nya 10. 20. Berapa rasionya? 20. 2. Kakak tanya Al ini. Oh, Silakan Apa kak. apa Rehan? 2. 2 salah, 1/2. Betul, 1. Oh iya, dikali 1. Jadi kalau misalnya itu udah selalu dikali dengan angka bulat ya, bisa jadi dikali dengan angka pecahan. Kalau misalnya dia suku ke-9-nya itu 20, terus suku ke-10-nya itu adalah 10. iya, dibagi Mungkin Pak. nggak dikali 2? Tidak mungkin ya, kalau dikali 2 dia hasilnya 40 suku ke-10. Ini dikali berapa kira-kira? Dikali 1/2. Jadi pengali itu nggak selalu bilangan bulat kayak gini, bisa jadi dia bilangan pecahan. Oke. Untuk materinya tadi sudah bahas tentang SPB, KPK, dua Hikmah, tolong, Pak. barisan dan coret, matematika sama geometri.
Jadi kalau misalnya nih diketahui U3 S2 minus sama U4. Jadi bedanya itu berapa? Bedanya itu adalah U4 min U3. Jadi kita kurangin antara suku ke M sama suku ke M-1 sama suku sebelumnya. Itu beda. Kalau rasio diapain? Dibagi. Karena kan dia kan kata kakak perkalian. Jadi kalau misalnya mau mencari rasio itu kita bagi U10 per U9. U10 nya tadi 10, U9 nya tadi 20, berarti 10 per 20 sama dengan 1 per 2. Terus nih kakak punya rumus yang cepatnya nih. Kalau misalnya yang ditanya adalah U23, ini misal dia diketahui suku pertama sama bedanya, berarti itu adalah A plus 22B. Intinya nanti bedanya itu dikurang 1 dari si M ini tadi. Terus kalau misalnya suku ke-10, nah suku ke-10 ini adalah A plus 9B. Jadi bedanya selalu kurang 1 dari si M nya ini tadi. Oke? Dari sini, dari sebenarnya asal rumusnya dari sini sih. Tapi balik lagi, nggak mungkin soal PM yang ditanya adalah UN dan SM, bener nggak? Benar. Pasti dia pengaplikasian ke dalam Cerita. iya, ke dalam kehidupan saya. Ada lagi yang tanya selain Al? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dicatat, terus buka aplikasi Ruang Guru, bank aktivitas, kita lihat dulu soalnya bareng-bareng. Hari ini masih dua. Bener lu pukul. Yo ini dah dapat ada guna. Punya beda apa ya? Dan wah, Jangan dicatat ya sebelum kakak hapus. Alin, sudah nyatet Alin. Itu saya. Bangun apa? Udah jadi kok. Now, sudah nyatet? Sudah. Yang udah nyatet, buka aplikasi Ruang Guru, buka bank aktivitasnya ya. Kita lihat soalnya. Kalau kalian lihat sekali lewat, kira-kira bisa nggak itu jawabnya? Kira-kira? Tidak. 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 Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak angin? Emang sudah lihat soalnya? Nah, buka dulu bank aktivitasnya. kalau rasio yang UN per UN 1 itu Kak? UN per UN 1 itu kan rumus rasio ini. Ya, enggak benar kan? Ini kalau dalam bahasa matematikanya UN per UN 1 ini nih. UN per UN 1. Jadi misalnya kayak N-nya 10, berarti kan di sini U10, terus di sini U10 dikurang 1. 10 kurang 1 berapa? 9. Berarti sama dengan U10 per 9. Sebenarnya kalian gak usah ribet-ribet ngapalin rumus itu lah. Bener gak Reva? Terlalu susah dihafal, gak usah dihafal rumus itu. Cukup dipahami kayak gini. Jadi intinya kalau misalnya rasio berarti pembagian dari suku ke N sama yang sebelumnya. Kalau yang beda itu adalah pengurangan dari suku ke N sama suku sebelumnya. Harus satu sebelum ya, nggak boleh dua sebelum, nggak boleh loncat. Bukan dulu. Kok bukan apa yang dari kebang aktivitas? Wih. Dikasih dah apa? Yang manis, tapi bukan gula.
Untuk soal dari nomor 1 sampai nomor 12 itu materi yang dipakai konsep dasarnya tuh ini semua nih yang sudah kakak jelasin semua. Tapi versi PR bukan versi soal kayak gini mentah-mentah. Ini gampang. Sudah dibuka semua? Kakak hapus yang ini ya. Sudah belum? Nah kalau kita lihat sekali lewat, itu narasinya panjang-panjang kan, bener nggak? Panjang ya. Nah jadi kalau PR itu memang agak beda dengan PK. PK itu langsung to the point, apa yang ditanya. Kalau PR narasi panjang banget, banyak info-info di situ. Jadi kalau kakak, trik dari kakak, kita baca satu kalimat ada info langsung kita catat. Karena apa? Karena info itu bakalan dipakai untuk soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi langsung dicatat di kertas orean. Langsung baca, dapat info, catat. Baca, dapat info, catat. Gitu. Jadi jangan cuma dibaca sekali lewat. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Baca soalnya dari Alin. Oke. Satu jika sebuah luas lahan yang ditanami cabai dan bawang adalah 12. Dari awal banget Alin. Iya, kalau PM harus baca dari awal banget. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 2. Yes. Sepetak tanah akan dijadikan kebun dan ditanami cabai, tomat, bawang, dan jagung. Luas lahan yang ditanami cabai adalah 2/7 luas tanah dan luas. Oke, stop dulu. Katanya yang ditanami cabai 2/7 dari luas tanah. Berarti kita tulis cabai sama dengan 2/7 dari luas tanah. Luasnya kita misalnya dengan L. Terus lanjut. Dan luas lahan yang ditanam tomat adalah 40%. Sisa luas Berapa? tomat adalah 40%. 40%. Sisa Sisa luas. luas tanah. Oke, sisa. Oke, terus? Diketahui juga 1/5 luas tanah akan ditanami bawang. Bawang berarti berapa? 1/5 luas tanah. Terus? Sisa tanah yang belum ditanami cabai, tomat atau bawang akan ditanami jagung. Jagung. Nah, berarti jagungnya ini kan katanya sisanya. Cabai. Berarti jagung sama dengan total. Total cabai. Totalnya kita misalnya dengan L aja ya. Langsung L dikurang cabai, Kurang tomat. dikurang tomat, dikurang Tomat. bawang. Terus? Apa lagi? Lanjut. Dan 1. Jika selisih luas lahan yang ditanami cabai dan bawang adalah 12 meter kubik, maka jumlah luas Oke, lahan yang selisih. Kalau selisih itu apa sih? kurang. Yes, jadi kalau selisih itu tandanya dikurang. Apa tadi cabai sama bawang ya? Berarti cabai min bawang sama dengan berapa? 12. Sama dengan 12. Iya, jadi kalau misalnya dia ngomong total berarti ditambah. Kalau dia ngomong selisih berarti dikurang. Kalau dia ngomong perbandingan dibagi. Terus? Maka jumlah luas lahan yang ditanami cabai dan lahan yang ditanami bawang adalah. Dan berarti ditambah dulu ya. Cabai Plus plus bawang. bawangnya berapa? Katanya gitu. Nih. Susah nggak kira-kira? Agak sedikit. Agak sedikit. Jadi banyaklah gampangnya, Evan. Saya susah ya sih. Oke, jadi kita coba jawab ya. Jadi di sini kalau soal PM itu pasti jalannya, caranya kita ngambil dari informasi yang sudah diketahui. Gak mungkin di luar informasi yang diketahui. Pasti kita pakai nih informasi ini semua. Yang ditanyakan cabai plus bawang. Berarti kita harus tahu dulu nih cabainya berapa, bawangnya berapa, terus nanti kita jumlahin. Nah di sini kita manfaatin ini aja. Cabai dan bawang. Berarti cabainya 2/7 L.
2L per 7. Bawangnya berapa? L per 7. Per 5 sama dengan 12. Terus diapain lagi? Dikurangkan. Dikurangkan. Syarat pengurangan ini bentuknya pecahan. Jadi harus apa dulu? Disamakan penyebut. Yes, disamakan penyebut. Sebenarnya kalau kakak cara gampangnya sudah nanti ini dikali, terus yang ini dikali sama yang ini dikali sama yang ini gitu kan? Iya. Benar? Ya. Jadi di sini 5 dikali 2 berapa? 10 L. Dikurang 7 Dikali L per 35. sama 3 per 3 35. 12. Terus ini pembagian. Dibagi Kalau sama. tidak luas, Dikali. yes, jadi dikali. 10L kurang 7 berapa? 3 per 12 kali 35. berapa 12 kali 35? 10, 5, 1, 6, 6, 1, 7. 5, 11, 5, 6, 1, 3, 6, 1, Coba cari dulu semuanya. 610, ya. Berapa? 610. 610. 610. Coba cari dulu. Berapa? 12 kali berapa? 420. 420 berarti L-nya sama dengan 420 per 3. Langsung kita coret aja 42 bagi 3 berapa? 14, bener nggak? 14 ya? Iya. Namanya ikut. Jadi luasnya adalah 140. 40. Yang ditanya adalah cabai plus bawang. Cabainya tadi berapa? 27 L. Berarti tinggal substitusi. Berarti cabainya 280 per 7. 2 per 7 dikali 140. 14 bagi 7. 2. 10. Berarti 40. Terus yang si bawang 1 per 5. Berarti 140 per 5. sama dengan 140 per 5 berapa? 28 bukan? 28. 28 ya? Iya. Nah, terus total. Berarti totalnya 40 plus 28 sama dengan 68. Oh. Ada di situ opsinya? Ada. Jadi jawabannya adalah opsi gampang. Gampang nggak tahu? Gampang. Gampang kan? Jadi kalau lihat soal PM, pertama kali lihat soal PM jangan di otak kalian susah. Jangan macam itu. Bener nggak, Reva? Jadi harus gampang. Udah gampang. Nomor 2 udah. Apa? Nomor 2 udah. Nomor 2 udah karena sudah diketahui kan? Ya. Nah, ini di soalnya di Iya, soalnya sudah diketahui. Ada yang mau coba nggak nomor 2? Langsung ke papan tulis. Coba, Reva mau coba? Boleh, maju lah Reva. Di papan tulis yang ini ya. Kalau ngerjain soal, starternya langsung 2. Reva. Di sini aja Reva, jauh banget sih. Jangan chat GPT ya. Kak, nomor 3 itu boleh nggak sesuai nomor? Apa? Nomor 3 Boleh? sesuai nomor? Boleh. Langsung ke siapa? Boleh. Tapi harus ada jalan. Nalarnya harus ada jalan. Bebas nalarnya gimana aja, yang penting ada jalan. Nanti jalannya menang apa? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Majulah Al. Gimana Kak? Jadi PM itu nggak harus pakai rumus ya, pakai nalar juga boleh. Namanya kan penalaran matematika. Jadi bebas, pakai cara apapun yang penting dapat jawabannya. Majulah Al. Ya Kak. Maju. Cukup ya Kamil ya.